Ya, baik. Jadi kita mulai. Saya akan share screen sebuah media pembelajaran. Jadi kita lanjut ke hard disk. Mungkin beberapa rekan-rekan sudah mengetahui bentuk hard disk itu seperti apa, ya. Sebenarnya ada banyak dan ada yang lebih baru daripada yang saya tampilkan di sini, ya. Oke. Nah, ini untuk hard disk yang menggunakan piringan, ya, atau media penyimpan berupa cakram begitu. Kalau kita lihat, mungkin pernah ada yang melihat seperti ini, ya. Ada dua jenis hard disk yang biasa kita pakai, ya, yaitu hard disk yang menggunakan kabel paralel atau kita kenal dengan nama PATA, dan ada yang menggunakan kabel seri, ya, atau kita kenal dengan nama SATA. Nah, paralel itu bisa kita lihat perbedaannya di mana pada gambar yang bagian atas. Kalau PATA itu menggunakan pin atau jarum, ya. Di situ ada 40 pin jumlah yang terdapat pada hard disk PATA. Sedangkan untuk hard disk yang SATA ada 6 pin. Ya, dan kabelnya juga nanti berbeda, ya. Kabelnya itu seperti apa? Bisa kita lihat, ya. Jadi untuk yang PATA itu kabelnya tertutup, ya, gambarnya. Kabelnya seperti itu. Jadi ada 3 konektor. Konektor warna hitam, warna putih, dan warna biru, ya. Jadi yang warna putih dan warna hitam itu bisa kita gunakan, bisa kita pasang ke hard disk, ya. Jadi ada dua, kita bisa memasang 2 hard disk, maka dikenal dengan paralel. Jadi ada 2 di paralel. Sedangkan yang warna biru itu kita pasang di motherboard, ya. Oke. Kemudian untuk yang SATA, itu kabelnya seperti ini. Kabelnya seri, jadi antara ujung satu dengan ujung satu, ya, tidak ada percabangan lagi, ya. Jadi hanya ada ujung satu dengan ujung satu, ya. Itu bentuknya sama persis. Jadi bolak-balik tidak apa-apa, ya. Dan cara memasangnya ini lebih mudah, ya. Dan kecepatannya juga beda. Kalau SATA itu lebih tinggi, ya. Kita lihat di hard disk, kalau SATA itu bisa mencapai, bentar, ada tulisannya, ya. SATA mencapai 150 megabit per second. Jadi kecepatannya lebih tinggi daripada PATA. Nah, namun sekarang media penyimpan hard disk itu juga sudah mulai jarang kita gunakan. Sekarang ada teknologi baru yang kita kenal dengan nama SSD, ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat, coba saya cek dulu, ya, SSD di sini ada atau tidak. Tampilan dari SSD. Jadi untuk SSD ini kecepatannya lebih tinggi daripada hard disk, ya. Bisa 10 kali lipat. Mungkin saya share lagi. Nah, seperti ini. Dan harganya juga lumayan lebih mahal, ya, daripada hard disk biasa. Dan
kapasitasnya itu biasanya tidak terlalu banyak. Kalau kapasitasnya agak tinggi atau banyak, itu harganya relatif mahal, ya. Jadi kita bisa membeli mungkin kisarannya bisa 2-3 kali lipat, ya, harga SSD dibandingkan harga hard disk. Dan itu tergantung merek dan kecepatan, ya. Tiap-tiap merek itu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kemudian selain SSD ada lagi, ya, yaitu NVMe. Nah, bentuknya itu seperti kepingan, ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat bentuknya itu mirip seperti random access memory, ya, tetapi slotnya itu ada di sebelah kanan, ya, bukan di bagian bawah samping memanjang, tetapi di sebelah kanan. Nah, ini kecepatannya lebih tinggi lagi daripada SSD. Ini kisarannya 4 kali lebih cepat dari SSD. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan media penyimpan, tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kapan kita akan menggunakan memori SSD, kapan kita menggunakan NVMe, kemudian kapan kita menggunakan hard disk, kapan kita menggunakan flash disk, misalkan kalau ada flash disk, ya. Nah, permasalahan yang terjadi, ya, kita mulai masuk ke permasalahan dan diagnosis, ya, cara memperbaiki. Kalau kita menggunakan hard disk, mana tadi saya share lagi hard disk. Oke, kalau kita menggunakan hard disk, permasalahan yang timbul itu umumnya adalah karena hard disk ini masih menggunakan cakram, tentu kecepatannya itu tidak akan sama seperti SSD, ya, SSD atau M2, NVMe M2 itu, dan listrik yang dibutuhkan itu lebih tinggi daripada SSD. Dan juga kalau terjadi mati lampu, resiko yang lebih tinggi terjadi kerusakan itu umumnya adalah pada hard disk, ya. Jadi dengan putaran cakram sebanyak 7.200 rotasi per menit RPM, ya, lonjakan listrik yang mati tiba-tiba itu bisa menyebabkan kesalahan, ya, kesalahan atau kerusakan pada motor, ya, atau optik juga bisa terjadi, sehingga terjadi bad sector. Itu umum terjadi. Kalau seandainya kita menggunakan SSD, ya, SSD, mana tadi SSD? Nah, menggunakan SSD atau M2, ya, kesalahan yang umum terjadi itu adalah pemasangan. Jadi kalau pemasangan itu kurang bagus, risikonya adalah kecepatannya yang tidak stabil atau bisa crash, ya, atau konflik. Jadi pemasangan itu harus tepat karena slot pemasangan itu harus menancap dengan kuat, ya. Nah, ini juga ada kelemahan dari SSD. Dia memiliki umur. Jadi ada hitungan, ya, berapa kali dia melakukan pembacaan dan penulisan data di media penyimpan ini. Jadi ada batasan, ya. Ada yang berapa ratus ribu, maka dia akan mengalami penurunan kemampuan, atau yang mungkin kita kenal dengan nama amortase, gitu, ya. Tapi umum, ya, namanya barang elektronik, semakin lama kita pakai
itu akan semakin berkurang fungsi dan performanya, ya. Nah, kapan kita harus membeli ini? Nah, kalau kita hanya mau menggunakan media penyimpan untuk sekedar menyimpan, maka menggunakan hard disk itu sudah cukup, ya. Tetapi kalau seandainya kita ingin menggunakan sebagai editing, contohnya adalah editing grafis, ya, gambar begitu, maka kita perlu menggunakan SSD, ya. Atau kita ingin bekerja dengan performa yang cepat, kita bisa menggunakan SSD. Kalau seandainya kita akan melakukan editing multimedia, ya, edit video misalkan. Nah, sekarang itu kebutuhan untuk editing video itu cukup tinggi, ya. Nah, kita bisa menggunakan yang M2, ya, NVMe M2. Jadi untuk proses review, jadi kalau kita edit video itu ada di preview, ya, preview tampilan. Ini juga dipengaruhi oleh kartu grafisnya, ya, dan juga rendering. Ya, jadi semakin bagus video mentah atau footage yang kita gunakan dengan kualitas yang tinggi. Contohnya adalah dengan resolusi 4K. Nah, ini sangat berat, ya. Maka kita perlu menggunakan media penyimpan SSD yang M2, ya, NVMe M2. Dan itu yang umum terjadi untuk kasus pada hard disk, ya. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mana tadi, ya. Oke. Motherboard, ya. Untuk motherboard itu yang umum terjadi, kalau motherboard mungkin jarang, ya. Selama masih ada kartu garansi, maka kita bisa melakukan klaim, ya. Jadi untuk alat elektronik itu bisa melakukan klaim garansi selama masih berlaku dengan syarat ada label atau kartu pelindung, ya. Biasanya di bagian alat elektronik itu ada segel. Selama segel tidak rusak, ya, itu masih bisa digaransikan. Nah, untuk motherboard sendiri sebenarnya jarang terjadi kerusakan kecuali hal-hal tertentu. Misalkan adanya lonjakan listrik yang sangat tinggi. Jadi misalkan ada cuaca yang tidak bagus, misalkan ada petir gitu, ya, kita diusahakan untuk segera mematikan alat elektronik, ya, tidak hanya komputer tapi semua elektronik, kecuali kalau kita menggunakan sistem kelistrikan grounding, jadi ada ground, itu untuk meminimalisir, tetapi sebaiknya kita matikan alat tersebut, alat elektronik, ya. Kalau seandainya ada lonjakan yang tinggi, itu biasanya yang terserang itu ada di bagian motherboard. Jadi listrik yang tinggi, tegangan tinggi, atau mungkin ada konsleting, ya, arus pendek pada sistem instalasi listrik, maka umumnya adalah kerusakan pada motherboard. Mungkin ada yang terbakar di bagian IC dan seterusnya. Kalau prosesor itu jarang, ya. Jadi sebaiknya kita tambahkan di bagian bodi dari casing, ya. Kita tambahkan sebuah kawat yang kita tanam ke tanah. Salah satunya untuk menghilangkan listrik statis dan juga untuk menghindari kalau seandainya ada lonjakan listrik yang tinggi seperti petir begitu, ya. Jadi
ada arus yang dihantarkan ke ground. Ya. Jadi kita bisa memodifikasi sedikit di bagian casing. Kalau seandainya di instalasi listrik biasanya tidak ada colokan fasa, netral, dan ground. Ya, kalau seandainya groundnya tidak ada. Nah, kemudian untuk mendeteksi yang berikutnya, motherboard ini kita bisa menggunakan sebuah alat PC diagnostik. Jadi alat ini kita pasang di kartu slot ya, di slot PCI. Jadi kita pasang di sana, semuanya tidak terhubung, hanya kartu itu saja, kemudian kita colok. Biasanya nanti ada kode yang bisa kita lihat, kemudian kita terjemahkan kodenya, begitu. Ya. Untuk prosesor juga sangat jarang sekali terjadi kerusakan, karena sekali pasang itu tidak dibuka lagi ya, kecuali kalau kita mau mengupgrade prosesornya. Dan kita lanjut ya, yang berikutnya. Untuk CD atau optical drive, ini juga bagian dari input output. Kalau sekarang jarang ya menggunakan optical drive ya. Jadi lebih praktis menggunakan USB ya. Jadi optical drive-nya itu tidak terpasang di motherboard, tetapi kadang menggunakan USB. Tapi untuk PC umumnya sudah terpasang ya. Jadi kalau laptop biasanya kita menggunakan koneksi USB. Nah, untuk yang PC ini sama seperti hadis tadi. Jadi menggunakan konektor ya. Ada yang paralel, ada yang seri ya. Jadi di bagian belakang penampakan atau wujudnya juga sama. Jadi di bagian tengah itu untuk kabel paralel ATA-nya. Kemudian di bagian kanan ini adalah tegangan yang bersumber dari power supply ya. Oke. Untuk yang SATA itu sama dengan hard disk ya. Jadi kalau saya kembali ke hard disk, nah, tampilannya juga sama. Di bagian belakang itu sama persis ya, seperti ini. Biasanya nanti yang membedakan itu adalah ada jumper biasanya. Jumper itu mana ya? Nah, seperti ini. Jumper itu ini. Jadi kalau pemasangan di paralel ATA, mungkin kalau kita sudah jarang menggunakan. Ini ada setting pemasangan untuk master, primary, kemudian ada slave ya. Jadi kita setting di sini. Tapi kalau SATA tidak perlu menggunakan jumper biasanya secara otomatis. Ini settingannya nanti di BIOS. Dan ini memang agak ribet kalau kita menggunakan yang PATA. Tapi sekarang jarang menggunakan PATA. Ya. Jadi ada settingan BIOS. Karena kalau menggunakan PATA, jadi seperti ini, ujung kabel yang warna hitam itu biasanya sebagai master primary ya. Kemudian yang putih itu slave. Jadi yang nomor 1 itu yang hitam, yang nomor 2 itu yang putih. Begitu ya. Nah, nanti pengaruhnya di mana? Di jumper. Jadi kapan kita menggunakan posisi 1, kapan kita menggunakan posisi 2. Jadi settingannya di sini. Ya. Sebagai contoh, misalkan kabel PATA yang warna hitam kita hubungkan ke hard disk. Kabel putih kita hubungkan ke optical drive. Maka kita harus setting jumpernya ya. Yang hard disk harus di posisi jumper 1 ya. Yang putih itu kita setting
di posisi 2 atau sebagai master, sebagai slave, ya. Oke. Itu nanti pengaruhnya di BIOS. Kenapa? Karena ketika booting awal itu yang akan dideteksi itu yang mana? Yang opsi primary, ya, atau yang slave, begitu ya. Yang yang posisi pertama atau posisi kedua sebagai booting awal yang akan dideteksi, begitu. Nah, kalau seandainya kita memasang secara terbalik, umumnya yang menjadi permasalahan itu adalah pendeteksian. Jadi kalau misalkan kita menggunakan 2 sistem operasi, yang pertama menggunakan Windows XP misalkan, yang kedua menggunakan Windows 7 misalkan, kita kenal dengan nama dual OS, ya, ada 2 OS atau bisa lebih dari 2 OS. Jadi nanti ketika booting ada berapa OS, kita mau masuk kemana, begitu ya. Nah, biasanya kita simpan di hard disk yang 1 atau yang kedua, begitu. Oke, dan mungkin ada yang pernah menginstal di dalam satu komputer ada beberapa sistem operasi. Ada yang pernah mencoba atau pernah melihat? Ada? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kalian boleh mencoba kalau seandainya di dalam satu laptop, ya, atau mungkin di sebuah PC kalian mau menginstal beberapa sistem operasi, ya. Oke. Tapi model yang menggunakan PATA itu sekarang sudah jarang dipakai, ya. Lebih bagus kita menggunakan SATA saja. Jadi kita tidak perlu setting jumper, karena untuk SATA itu biasanya ada SATA 1, SATA 2, SATA 3 dan seterusnya. Jadi colokan di motherboardnya itu sudah ada urutan nomornya. Jadi priority atau prioritasnya itu sudah bisa dilihat dari BIOS, ya. Tapi kalau menggunakan yang paralel, kita perlu setting jumper. Nah, ini yang mungkin agak ribet dan perlu kita ketahui kapan kita pindah jumper, ya. Jadi jumper itu jarum kecil yang ada di tengah-tengah ini, ya. Di kita harus menghubungkan jarum kecil, ya. Oke. Mungkin kalau di situ tidak terlihat akan saya tunjukkan. Bentar. Diganti kamera. Ya. Oke. Terlihat atau tidak, ya? Kelihatan, Pak. Bentar, ini agak goyang-goyang. Saya taruh di sini. Turunkan kamera dulu, iya. Nah, di sini ada tulisan kabel select, ya. Kapan itu sebagai master, kapan sebagai slave, ya. Jadi master itu yang primary, yang pertama, yang utama. Kemudian slave itu yang kedua. Jadi kita bisa mencabut jarum kecil yang ada di sini, ya. Kita cabut saja. Cabut. Nah, seperti ini, ya. Kita ambil. Nah, ini, ya. Ini jumper. Ya. Jadi kalau seandainya kita akan menjadikan hard disk yang pertama itu sebagai master, maka kita pasang di master di sini, ya. Yang di posisi 1 di sini. Kalau seandainya kita pasang sebagai slave atau yang kedua, maka kita pilih yang SL atau slave, ya. Jadi itu pengaruhnya di susunan BIOS. Kapan dia akan berfungsi sebagai master, kapan akan berfungsi sebagai slave, ya. Umumnya
Yang sebagai master itu adalah hard disk, kemudian yang yang slave itu biasanya untuk optikal. Kecuali ini saya pasang lagi ya. Saya pasang lagi ini sebagai slave ya. Nah, oke. Kecuali kalau kita menggunakan dua hard disk. Nah, kalau ada dua hard disk masih menggunakan paralel ya, patah. Hard disk 1 itu sebagai master, hard disk kedua itu sebagai slave. Jangan dua-duanya sebagai master. Ya, biasanya nanti bisa konflik. Jadi master itu nanti bisa kita pakai untuk sistem operasi, ya. Oke. Jadi misalkan hard disk 1 berisi sistem operasi Windows XP, ya. Kemudian hard disk kedua itu kita pakai untuk sistem operasi Windows 7 misalkan. Nah, biasanya nanti yang akan terdeteksi itu yang ada di master, itu yang akan menjadi booting yang akan dideteksi, atau kita akan masuk ke sistem operasi yang prioritas, yang utama itu ada di master. Ya. Tetapi kalau menggunakan yang SATA itu tidak perlu. Kita tidak perlu ribet memilih antara master dan slave. Begitu ya. Itu untuk yang masih menggunakan kabel paralel ATA. Nah, kalau yang menggunakan SATA ini tidak perlu ya. Kita tidak perlu setting jumper lagi. Jadi tinggal pilih saja kabel SATA mana yang kita pasang ya. Misalkan kita pasang di ini ya. Kita pasang di sini. Nah, begini. Kemudian jatuh kamera. Kemudian setelah kita pasang di hard disk, kita pilih di motherboard itu biasanya ada nomor ya SATA-nya. Nah, misalkan di sini ada SATA berapa. Nah ini ya. SATA 0 dan SATA 1. Jadi kita tinggal pilih saja mau pilih yang SATA 0, SATA 1 atau SATA berapa. Ini kebetulan hanya ada 2 ya. Biasanya kalau yang motherboard baru itu sudah banyak sekali SATA-nya. Jadi kita tidak perlu menggunakan yang ini ya. Yang ini. Kalau yang ini itu masih menggunakan settingan master dan slave tadi ya. Ini kabel IDE 1, IDE 2 atau kabel PATA. Ya, kabel IDE atau kabel PATA. Nah, kalau menggunakan yang SATA cukup langsung pasang saja. Kita pasang di sini. Nah, begitu ya. Ini lebih mudah dan lebih simpel. Jadi yang satu masuk di motherboard di bagian SATA, yang satu masuk di hard disk ya, yang SATA. Oke. Jadi itu kalau seandainya nanti menemukan permasalahan pada setting atau pemasangan optical drive atau CD-ROM atau ke hard disk. Jadi kalau kita pasang kenapa kok tidak terdeteksi begitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pengecekan pada konektor. Oke. Ini Dina Dwi Putri pernah menggunakan bantuan aplikasi. Ini maksudnya apa ya? Maaf tadi telat membaca. Maksudnya bagaimana?
Ada chat dari Dina. Pernah tapi menggunakan bantuan aplikasi. Maksudnya dual OS ya? Yang menginstal. Oh iya. Oke. Ya boleh. Kalau seandainya menginstal sistem operasi ya. Ya, ada juga yang ya. Linux Debian 9. Oh yang VirtualBox, Pak. VirtualBox. Ya. Oke, jadi kalau seandainya kita mau mencoba Ya, sebuah sistem operasi, selain kita install langsung menggunakan dual boot, juga kita bisa menggunakan satu PC dan satu sistem operasi saja, dan cukup menggunakan software. Kita kenal dengan nama virtual machine, ya. Tapi lumayan berat kalau kita menggunakan virtual machine. Jadi di virtual machine ini biasanya digunakan untuk mengecek kestabilan sistem operasi atau ada sistem operasi yang berjalan di dalam sistem operasi. Misalkan kita install Windows 7 dan di dalam Windows 7 itu kita install lagi sebuah software, bukan software ya, sistem operasi yaitu Windows 8 atau Windows yang lain misalkan. Tapi itu menggunakan virtual machine dan ini akan lebih berat karena memorinya itu lebih besar, ya. Artinya ini ada dua sistem operasi berjalan bersamaan kalau menggunakan software, ya, virtual machine. Jadi boleh. Kalau mau lebih ringan biasanya kita menggunakan yang dual OS. Jadi OS-nya pada saat booting, saat komputer dinyalakan, kita pilih ada OS 1, OS 2, OS 3, begitu ya, kita pilih di situ. Kalau kita menggunakan virtual machine, boleh, tapi itu berat. Apalagi kalau sudah terinstall berbagai macam aplikasi di dalam software tersebut. Ya, misalkan kita install sistem operasinya Windows 7, kemudian kita install virtual machine, kemudian di dalam virtual machine kita install lagi software yang berat-berat, sistem operasi yang lain, misalkan Windows 8. Jadi di dalam Windows 7 ada virtual machine, kemudian di virtual machine ada Windows 8, dan di Windows 8 kita install program yang berat. Ini akan menjadi double-double berat atau performanya, ya, lemot, ya. Oke. Tapi kalau hardware-nya atau speknya tinggi, biasanya tidak begitu berpengaruh, ya. Oke. Kemudian cek lagi setelah optical drive. Nah, power supply, ya. Oke. Di power supply atau power supply atau power supply juga boleh, ya, mau menyebut apa saja boleh. Ada sedikit perbedaan di power supply, ya. Jadi nanti power supply ini merupakan penyedia tegangan, ya. Ini sangat penting sekali. Yang membedakan itu nanti di daya, ya. Dayanya itu bermacam-macam, ya. Ada yang 360, ada yang 400, ada yang 450, ada yang 500, 600, 700, 800 watt dan seterusnya. Itu sesuai kebutuhan, ya. Kapan kita menggunakan kapasitas daya tertentu itu tergantung dari hardware yang lain, ya. Tapi paling tidak minimal, ya, sekarang ini kurang lebih 400 watt, ya, biasanya kita gunakan, walaupun masih ada yang 360 watt. Nah, biasanya konektor apa saja yang bisa kita lihat? Konektornya adalah seperti ini. Nah, oke. Jadi ini konektor, ada yang 20 pin dan ada yang 24 pin. Maksudnya bagaimana? Di beberapa motherboard itu ada yang hanya menggunakan 20 pin saja. Tapi ada juga yang 24. Apakah di motherboardnya itu tersedia 20 dan 24?
biasanya sudah tersedia ya. Saya cek dulu. Oke, saya pindah ke kamera. Ya, ini adalah sebuah, mundur lagi. Nah, ini adalah sebuah power supply. Bisa kita lihat. Oke. Power supply. Terlihat atau tidak ya tulisan itu? Oke. Ini power supply Simbada. Daya yang dihasilkan adalah 380 watt di bagian bawah ya. Nah, ini umum ya, standar. Tetapi kalau sekarang kalau kita mau menggunakan performa hardware yang lebih bagus, itu biasanya lebih dari ini ya. Bisa 450 atau 500. Sebagai contoh, kalau kita ingin menambahkan kartu grafis atau VGA ya, atau PCI Express ya, itu biasanya kita naikkan lagi karena dayanya lebih tinggi lagi. Ada spesifikasi khusus yang meminta daya minimal, ada yang 450, ada yang 500 dan seterusnya. Tetapi kalau hanya untuk sekedar untuk sistem operasi atau pekerjaan yang ringan, misalkan hanya untuk mengetik, kemudian untuk kantor gitu ya, 380 itu sudah cukup ya. Nah, kembali ke pin yang 24 tadi. Nah, ini ya. Nah, ini kabel di sini. Di sini ada 24. Nah, ada beberapa motherboard yang hanya 20 saja. Kemudian bagaimana kalau seandainya motherboard ini terdiri dari 24? Maka biasanya ini bisa kita lepas ya. Di ujung ini kita lepas. Nah, oke. Jadi ada yang 24 pin kita pasang di hard disk ya, yang hanya membutuhkan 20 pin. Kalau seandainya motherboard tersebut menggunakan 24 pin, maka kita tinggal pasang ya. Kita pasang saja. Ini kita pasang begini. Kita pasang dari atas ke bawah ya. Nah, gini aja. Oke. Ya. Kita pasang. Turunkan. Nah, begini. Ya. Contohnya di mana? Contohnya di sini. Oke. Ya. Ini ya. Oke. Ya. Kalau kita lihat, ternyata ini hanya 24 saja, 20 pin saja ya. Oke. Jadi motherboard ini hanya membutuhkan 20 pin ya, maka kita lepas. Ya, kita buang saja pinnya. Kita buang. Kita lepas. Jadi yang 4 pin ini tidak terpakai ya. Kemudian biasanya ada penjepit ya, jadi tidak akan terbalik. Kemudian di bagian ujung atas juga beda ya. Kita pasang.
Nah, begini ya. Oke. Ini yang 20 pin. Nah, ini 20 pin. Kemudian kalau motherboard itu terdiri dari 24 pin. Ya. Contohnya adalah ini. Nah, untuk prosesor yang AMD, yang tadi adalah Intel ya. Untuk AMD bisa kita lihat ternyata lebih banyak. Jadi kalau kita lihat di sini hanya 20, kita pasang kurang ya. Jadi kalau kita pasang nanti jadi kurang. Mana tadi? Nah, begini. Aduh, susah ini. Jadi permasalahan yang mungkin akan timbul kalau seandainya yang harusnya 24 pin kita pasang di 20, maka otomatis tidak akan menyala ya. Nah, begini ya. Ada sisa 4 yang tidak terpasang. Mungkin bisa jadi kita pas mau servis, kemudian kita bongkar semuanya, kita bersihkan debu dan seterusnya. Kita kelupaan untuk memasang ini, maka otomatis ini tidak bisa menyala ya. Jadi kita kembalikan dulu ke, nah seperti ini, baru kita pasang. Nah begini ya. Oke, jadi itu untuk yang 24 pin ya. Kemudian kembali ke sini tadi. Oke. Jadi itu kalau seandainya terjadi permasalahan pada pemasangan motherboard, kalau tidak menyala, cek konektor yang terpasang ya. Apakah 24 pin atau 20 pin itu sudah terpasang dengan baik dan benar pada motherboard atau belum. Kemudian yang berikutnya ini adalah power ATX ya. Ini biasanya wajib ada di motherboard. Selain 24 atau 20 pin itu ada power 12 volt. Itu biasanya dekat dengan prosesor ya. Hanya 4 saja ya. Jadi jangan sampai terbalik yang ATX 4 pin yang dilepas itu dipasang di ATX. Itu beda ya. Jadi kalau seandainya yang di ATX walaupun hanya 4 konektor saja ya, 4 pin saja, jangan diambil dari pecahan yang 24 tadi yang dilepas kemudian dipasang di sana, jangan. Ya, beda. Itu menggunakan apa namanya? Menggunakan ini terpisah ya. Oke. Jadi maksudnya begini. Jangan sampai yang 12 volt ini kita pasang di 24 pin atau misalkan kita lepas ini ya. Kemudian kita gabungkan di sini misalkan ya, nanti pas pada saat pemasangan kemudian kita pasang, jangan sampai terjadi. Ya. Oke. Untuk yang 12 volt itu biasanya ada di dekat ya, dekat dengan prosesor. Biasanya ada di atas ya. Nah, di sini. Oke. Kita bisa pasang di sini.
agak ribet kabelnya. Nah, di sini kita pasang. Nah, di sini ya. Kemudian ada penjepitnya di bagian belakang. Bentar, saya atur zoomnya dulu. Pasang. Ada suara klik gitu ya. Nah, jadi nanti pada saat mau melepas kita pencet di bagian ujung sini, kita pencet, kemudian kita tarik, gitu ya. Oke, jadi yang 12 volt itu jadi yang 12 volt itu di sini, sedangkan yang ATX di sini ya, power ATX yang 12 volt di sini, yang 20 atau 24 pin di sini. Ya, kemarin sudah kita bahas di motherboard. Kalau kita mau melihat itu usahakan posisinya berdiri tegak seperti ini. Ya, sehingga kita tahu yang di bagian atas ini yang power 12 volt, ini 20 atau 24 pin, kemudian ada chipset, masih ingat ya, chipset yang di atas itu chipset utara, chipset yang di bawah chipset selatan. Kalau yang utara itu kemarin namanya adalah not atau short, not bridge atau short bridge ya. Jadi untuk chipset yang utara itu mengatur prosesor, memori, kemudian VGA. Kalau chipset selatan ya itu mengatur apa namanya PCI, kemudian SATA, kemudian ada lagi IDE atau paralel tadi, ATA untuk hard disk ya. Ini untuk hard disk tadi yang menggunakan kabel paralel. Kemudian ada juga sebagian input output yang ada di sini, misalkan USB ya, media penyimpan itu menggunakan chipset yang di bagian bawah ini. Oke. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau mungkin ada hal-hal yang belum jelas? Kemudian selain SATA, bukan SATA, apa namanya tadi, ATX yang 12 volt itu ada power SATA ya. Power SATA itu kita pasang di hard disk atau di optical drive ya. Dan selain itu ada Molex. Molex itu yang bentuknya seperti ini. Ini biasa kita pasang untuk kipas ya, Molex. Kemudian ada konektor bird, ini biasa untuk floppy ya, tapi jarang sekali ada floppy ya. Jadi kalau kita lihat untuk yang untuk yang Molex bisa kita lihat seperti ini bentuknya. Turunkan saja kameranya. Nah, bukan ini. Mana tadi Molex? Nah ini Molex untuk kipas.
Kemudian ini SATA, ini untuk hard disk, dan yang BERC itu kecil ya. Nah, seperti ini. Ini untuk floppy. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai floppy ini ya. Floppy sudah tidak digunakan lagi ya sekarang ini. Jadi menggunakan disket ya. Nah, untuk floppy itu di sini. Di bagian samping kanan kita pasang di sini. Ya. Nah, ini powernya masuk ke floppy. Kemudian untuk yang SATA, jadi kalau menggunakan hard disk, yang satu ini untuk data, yang satu ini untuk listriknya ya, tegangannya. Jadi kita pasang di sini. Nah, begini. Jadi power supply-nya masuk ke SATA. Kemudian ada di floppy ya, floppy tadi untuk yang BERT. Kemudian Molex itu untuk kipas. Jadi kalau kipas itu biasanya untuk casing biasanya ya. Oke. Jadi kalau semakin banyak perangkat yang kita gunakan, misalkan kipasnya ada banyak, kemudian ada aksesoris lampu, LED dan seterusnya, otomatis nanti berpengaruh di daya. Jadi sebaiknya kalau kita memilih power supply minimal ya sesuai kebutuhan ya. Paling tidak kita bisa membeli yang 450 watt atau 500. Jadi suatu saat kalau kita ingin upgrade atau menambah perangkat tambahan itu sudah tercukupi. Kemudian ini jam berapa ya? Selesai ya? 10. Belum, Pak. Oh ya, sebentar ya. Saya ada SMS dari Pak Dekan. Jadi mungkin saya akan menjelaskan secara umum ya, berkaitan dengan perangkat keras, hal-hal yang mungkin sering ditemukan antara lain adalah ketika kita melakukan perawatan yang sering kita perhatikan adalah kebersihan, di mana kita lihat posisi casing atau PC kita letakkan di ruang yang terbuka atau tidak. Jadi debu itu mudah sekali untuk masuk melalui celah-celah. Jadi rutin kita bisa membersihkan menggunakan kuas, menggunakan penyedot debu, atau menggunakan pembersih ya, semacam penghapus ya. Jadi penghapus itu biasanya kita gunakan untuk membersihkan plat di bagian slot ya, konektor untuk slot. Ini bisa kita bersihkan menggunakan penghapus. Kemudian sirkulasi udara, pastikan kipas yang kita gunakan itu bekerja dengan baik ya, terutama di prosesor, jangan sampai mati. Karena ada kasus tiba-tiba komputer itu restart sendiri atau mungkin mati secara mendadak, karena bisa jadi itu adalah pada saat kita membersihkan, kita mencabut kabel-kabel, ada satu kipas yang belum dipasang, misalkan kipas prosesor belum terpasang, maka akan overheating atau memang kipas itu mati ya. Dan juga sirkulasi udara, kapan dia masuk, kapan dia keluar begitu. Yang bagus itu adalah kita meletakkan sebuah
PC itu di ruang yang udaranya sejuk. Misalkan di lab komputer itu dilengkapi dengan AC, itu akan menjaga kestabilan suhu. Ya. Jadi itu yang secara umum bisa kita lakukan sendiri. Ya, kita jaga, kita rawat kebersihan dari debu dan hindari kontak dengan zat cair seperti alkohol, seperti air dan seterusnya. Barang elektronik itu sangat berisiko terhadap air ya. Kemudian itu dilihat dari hardware ya. Jadi kalau kita mau menjaga performa itu dari hardware cukup kita bersihkan saja atau servis berkala begitu ya. Dari software itu nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu nanti kurang lebih ada pengecekan kapasitas hard disk ya, bisa di scan disk, kemudian virus, antivirus dan seterusnya. Untuk materi ini sudah saya record ya, nanti mungkin saya akan upload di YouTube lagi. Kalau seandainya ada mahasiswa yang tidak bisa join ya atau terkendala dengan jaringan. Ada pertanyaan mungkin? Bagaimana? Nanti kita bisa lanjutkan lagi materi kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin perlu kita bahas lebih lanjut. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.